kan sudah dijelaskan ya mengenai prosedur sebelum berangkat, penerbangan, kemudian sampai tiba di Dubainya, sampai kembali lagi ke Indonesia. Sekarang kita mau berbagi sedikit informasi mengenai pariwisata Dubai. Kenapa Dubai menjadi tujuan wisata dunia? Karena segala sesuatunya yang ada di Dubai termasuk gedung tertinggi di dunia, hotel termewah di dunia, taman bermain terbesar, mall terbesar, dan lain sebagainya. Ya. Karena Dubai ini sudah mendapatkan beberapa rekor dunia. Ya, bahkan mereka sendiri punya kantor Guinness Book World of Record ya. Pokoknya mereka punya kantor itu ya. Mereka ingin menjadi salah satu tujuan wisata dunia paling. Semuanya serba paling. Oke. Sekarang kita mau cerita sedikit mengenai Dubai. Ya. Dubai adalah salah satu wilayah ya yang termasuk di dalam Uni Emirat Arab. Ya, Uni Emirat Arab ini kita bilangnya dia adalah negara ya yang ada 7 federasi. Yang terbesar itu yang kalian kenal mungkin Dubai dan Abu Dhabi. Kali ini kita akan bahasnya mengenai Dubai. Dubai ini adalah kota terpadat, ya, salah satu kota yang paling padat di Uni Emirat Arab. Pemimpin negaranya Dubai adalah raja. Mereka dari 7 wilayah ini membentuk yang namanya menjadi negara federasi yang dipimpin oleh presiden yang ditunjuk oleh mereka, ya, oleh para raja atau pangeran yang memimpin setiap wilayah dari Uni Emirat Arab. Oke, mayoritas agama semua sudah tahu ya, Muslim atau Islam. Ya. Tapi pemerintah dari Uni Emirat Arab sendiri memberikan toleransi kebebasan beragama untuk semua yang ada di semua wilayah Uni Emirat Arab. Oke. Sehingga di Dubai sendiri juga ada gereja, tempat ibadah, bahkan lokasi pemakaman yang berbeda keyakinan, ya. Karena mereka menghormati. Oke. Kemudian ada yang bilang Dubai katanya kaya karena sumber minyak bumi. Itu betul. Tapi sebenarnya mereka juga mempunyai pendapatan lain yang lebih besar. Ya, karena minyak bumi hanya menyumbang pendapatan katanya sekitar 7%, ya. Nah, jadi mereka juga khawatir takutnya minyak bumi habis ya, karena itu kan sumber daya alam yang terus terpakai lama-lama akan habis, sehingga mereka membangun yang namanya bisnis real estate atau properti. Ya, itu yang terbesarnya juga mereka dapat dari sana. Kemudian mereka juga ada perusahaan penerbangan dan juga pelabuhan. Ya, yang menjadi perdagangan biasanya itu dari India atau dari negara lain yang mereka bisa berlabuh di sana. Pendapatan yang mereka dapatkan dari situ. Sehingga Dubai ini sekarang sudah menjadi kota modern di mana mereka mengadopsi metode barat terutama dalam hal pengembangan bisnis properti. Ya. Nah, bulan yang paling cocok mengunjungi Dubai itu adalah Oktober sampai April. Karena cuacanya adem, tidak terlalu panas ya. Bahkan terkadang kalau di bulan Desember sampai dengan Februari itu kalau malam hari suhunya bisa di bawah 10 derajat. Selebihnya dari bulan itu sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya suhunya itu termasuk agak tinggi, bisa sekitar sampai 52 derajat maksimumnya. Ya, jadi itu benar-benar panas sekali. Oke. Kemudian untuk pakaian sendiri ya, seperti yang traveler tahu, mereka kan mayoritasnya Muslim. Kita juga harus menghormati ya. Tapi mereka juga punya pantai, traveler juga pasti tahu ya. Kita boleh pakai bikini atau pakai baju renang, silakan. Ya, tapi kalau dalam kondisi jalan-jalan biasa mungkin kita lebih menghormati mereka, pakaiannya lebih agak pantas sedikit. Oke. Kemudian untuk alkohol, ya, di beberapa negara kan memang dijual bebas. Di Dubai sendiri juga boleh alkohol, ya. Tapi hanya dijual di beberapa tempat tertentu, misalnya kayak bar, pub, hotel. Hotel juga nggak semua ya sebenarnya, nanti traveler bisa cek. Itu ada beberapa tempat dan mereka harus mempunyai lisensi atau izin dari pemerintah Dubai baru mereka bisa menjual. Ya, kita harus maklum saat kita ke negara orang kita harus beradaptasi, ya, mengikuti. Oke, jadi nggak masalah ya, selama kita masih bisa menikmati wisatanya. Mata uangnya sendiri adalah dirham, ya.
Saat ini kursnya 1 dirham itu kurang lebih 4.000 rupiah, kurang lebih ya. Kemudian di Dubai sendiri penduduk asli mereka itu nggak banyak. Misalnya nih 100% penduduk Dubai, 10%-nya 20%, 10-20%-nya itu asli ya, orang lokalnya. Selebihnya itu adalah orang-orang dari negara luar yang mencari nafkahnya di Dubai. Biasanya itu dari Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain. Jadi kebanyakan pendatang ya. Oke, kemudian Dubai sendiri dikatakan kejahatannya itu hampir 0% ya. Bisa dibilang nggak ada, tapi nggak mungkin ya kalau nggak ada ya. Jadi kita boleh bilang hampir 0% kejahatan. Jadi sangat minim kejahatan di Dubai ya. Tapi tetap ya, traveler harus hati-hati dimanapun kita berada ya. Nah, ada juga di Dubai ini ada yang namanya pohon kelapa pintar. Ya mungkin kalau pas lagi ke daerah pantainya nanti kita akan jelaskan. Itu ada pohon kelapa pintar di mana dia energinya dari sumber daya matahari, tenaga surya. Itu bisa ada wifi, di situ bisa connect. Kemudian ada bisa untuk isi daya handphone. Itu juga bisa ya, itu ada di kawasan, kemudian ada di kawasan pantai, itu juga bisa jadi tempat informasi para turis ya. Kemudian pasti bingung juga dong, kok ada pantai, panas dong? Enggak ya, karena apa? Dubai sendiri mereka ada AC, air conditioner itu di mana-mana ya, di halte bis ada, dimanapun ada, karena suhu mereka yang cukup ekstrim. Jadi mereka ingin membuat wisatawan terutama merasa nyaman ya. Kemudian nanti traveler juga bisa temuin di sana ada yang namanya, kalau kita tahunya mesin ATM itu keluarnya uang. Ini bukan, keluarnya emas. Ya, emas batangan. Nanti juga bisa di sana kita lihat. Kemudian kalau mobil mewah semuanya pasti mewah ya. Dari Lamborghini, Rolls Royce, kemudian mereka ada Ferrari. Bahkan polisinya sendiri pun naik mobilnya juga naik mobil mewah ya. Nah, kemudian habis itu kita akan bahas mengenai tempat wisata bangunan mewah ya. Ada beberapa tempat wisata yang akan kita bahas, tapi yang pertama kita mau bahas dulu tempat wisata bangunan mewah. Oke, sekarang kita mau bahas ya tempat wisata bangunan mewah. Itu terdiri dari apa aja? Ini sebutan dari kita para jumpers ya, karena apa yang kita lihat semuanya merupakan bangunan yang sangat mewah. Yang pertama ada Burj Khalifa ya. Burj Khalifa ini adalah bangunan tertinggi di dunia ya, yang pernah dibuat manusia. Tingginya itu 828 meter ya. Diresmikan pembukaannya 4 Januari 2010. Oke. Bangunan ini mempunyai lift tercepat itu 60 km per jam atau 16,7 meter per detik ya. Bisa dibayangkan kita ke lantai 124 itu hanya butuh waktu 1 menit ya. Itu benar-benar lift tercepat. Kemudian di sini juga ada, kalau misalnya kita mau lihat pemandangannya Dubai, itu ada di lantai 125 ya, lantai 125, tapi ini hanya indoor. Ada satu lantai lagi, itu lantai 148, namanya observasi deck. Itu bisa lihatnya dari indoor ataupun dari outdoor ya. Awalnya bangunan ini tadinya bernamanya Burj Dubai atau Menara Dubai ya, tapi kemudian diganti namanya karena untuk menghormati salah satu penguasa Abu Dhabi yang menyumbangkan dana miliarannya, yaitu Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Oleh sebab itu akhirnya namanya diganti menjadi Burj Khalifa atau Menara Khalifa ya. Selain itu gedung ini juga punya hotel, restoran, apartemen, dan mall ya. Wisatawan pasti pada datang semua ke sini. Ini ada tujuan utama para wisatawan. Katanya kalau nggak ke Dubai, kalau ke Dubai tidak ke Burj Khalifa, namanya belum ke Dubai ya. Jadi travelers boleh kunjungin tempat ini, boleh lihat-lihat ya. Karena hotel ya yang ada di sini ini adalah hotel yang pertama di dunia. Itu dirancang oleh Giorgio Armani, yakni legenda modenya Italia ya. Siapa sih yang nggak kenal ya Giorgio Armani. Kemudian mallnya ini dinamakan Dubai Mall
Ini adalah salah satu mall terbesar di dunia. Mau tahu ukurannya? 1,1 juta meter persegi. Ya, bayangin aja ya, itu udah berapa kali lapangan sepak bola ya. Kemudian tahu filmnya Mission Impossible, Ghost Protocol, Tom Cruise? Gedung ini mereka syuting. Ya, jadi boleh dilihat. Oke, sekarang tadi Dubai Mall saya udah jelasin ya. Di sana ada 1.200 toko retail, mall terbesar di dunia. Jadi bisa pikir kalau sehari cukup gak ya kira-kira? Oke. 3 hari aja untuk kelilingin Dubai Mall. Mau coba? Boleh. Kita berkunjung ke Dubai. Butuh waktu berarti lebih dari seminggu ya kalau kita mau keliling-keliling. Ya. Oke. Sekarang next kita mau ke Dubai Aquarium dan Underwater Zoo. Itu juga ada di Dubai Mall. Ini adalah akuarium terbesar di dunia. Ya. Ukurannya sekitar kurang lebih 32 meter dikali 8 meter. Dinding kacanya setebalnya 75 cm. Ini menyebabkan panel kaca di akuarium ini merupakan yang terbesar di dunia. Akuarium ini punya lebih dari 33.000 hewan air. Ada hiu, ikan raksasa lainnya, pari dan lain-lain ya. Bahkan mereka mengkoleksi hiu macan pasir terbesar di dunia. Juga ada di sini. Kemudian di dekat sana ada yang namanya Underwater Zoo, kebun binatang bawah air ya. Tapi di sini ada berbagai macam ikan sampai dengan piranha. Nah, traveler tahu kan kalau di Indo kita punya SeaWorld, di mana kita bisa berenang, tapi itu petugasnya ya. Saya kurang tahu kalau sekarang kita boleh tidak ikut berenang bersama ikan ya di Indo. Kalau di sini di Dubai bisa. Bahkan traveler bisa berenang bersama hiu. Ya, tentu aja ini dengan biaya tambahan ya. Bisa berenang dengan hiu ya. Mau menyelam bisa, mau snorkeling bisa, atau mau sama ikan pari boleh ya. Ini harga tiketnya khusus. Oke. Sekarang ini masih di areanya Burj Khalifa, Dubai Fountain atau air mancur Dubai. Sekali lagi, Dubai selalu mempunyai yang di dunia. Oke. Ini adalah air mancur terbesar di dunia. Luasnya kurang lebih 12 hektar. Ya. Airnya sendiri sekali sembur ya, bisa menyemburkan air, meluncurkan air itu sekitar kurang lebih 500 meter tingginya. Ya. Oke. Kalau dibayangin kurang lebih sama dengan gedung yang mempunyai 45 lantai. Ya, tinggi banget. Biasanya ada jam-jam tertentu mereka bikin show, pertunjukan itu juga pakai dengan lagu. Oke. Itu masih di Burj Khalifa. Sekarang kita menuju ke satu lagi. Ini ada Hotel Bintang 7. Semua orang tahu kan namanya Burj Al Arab. Ya. Ini adalah Hotel Bintang 7, sekali lagi termewah dan terbaik di dunia. Tahu harga semalamnya? Kurang lebih 28 juta lah semalam ya. Kalau di Indo mungkin udah bisa ngontrak ya setahun 2 tahun ya. Tapi kalau ini hanya untuk 1 malam di Dubai, ya. Bangunan ini dibangunnya tuh di atas pulau buatan, ya. Mereka buatnya sekitar kurang lebih 5 tahun. Tahun 99 selesainya, tingginya 321 meter. Termasuk salah satu hotel paling tertinggi lagi di dunia, ya. Di sini juga ada jembatan pribadi ya, tapi itu hanya untuk staff ataupun yang menginap di hotel aja. Itu namanya Burj Al Arab. Jadi jangan terbalik ya antara Burj Al Arab dan Burj Khalifa. Sekarang kita mau kasih tahu juga, Dubai punya bingkai emas, namanya Dubai Frame. Bentuknya kotak. Ya, bukan sekedar bingkai. 2 ini adalah tower, tengahnya jembatan. Itu menghubungkan 2 tower. Oke.
Ini adalah bingkai terbesar di dunia. Ya, baru buka Januari 2018 yang lalu. Ya. Di saat lihat ke atas, naik ke atas ya, itu pakai lift, bisa lihat panoramanya Dubai. Ya, mereka kurang lebih mau bikin seperti Menara Eiffel, tapi ini lebih dibikin lebih beda ya. Mereka bikinnya bentuknya frame kotak. Oke. Ini yang terakhir untuk pemandangan wisata bangunan mewahnya, Mall of the Emirates. Seperti yang kita tahu, Dubai itu adalah salah satu kota atau negara ya, kita bisa bilang itu gurun pasir. Gak mungkin ada salju, bener kan? No, ada salju. Di situ bisa main ski, kemudian bisa kita bisa kalau salju tuh snowboarding kita bisa, kemudian mau main seluncuran salju juga bisa. Mereka juga ada gondolanya untuk liftnya, main ski segala macam. Dan satu lagi, mereka punya gunung yang tingginya 85 meter kurang lebih. Di dalam ruangan loh, ini indoor ya. Salju ini akan selalu ada sepanjang tahun. Jadi nggak usah khawatir. Kapanpun traveler datang ke Dubai, traveler akan selalu bisa ke tempat ini. Ya. Nah, mereka sendiri juga ada snowpark ya. Luasnya itu kurang lebih 3000 meter persegi. Ya. Oh ya, satu lagi. Ada penguin. Ya. Jadi kalau ada yang mau lihat penguin di Dubai juga bisa lihat. Gak usah bilang Dubai itu gurun pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada salju. Jangan salah, ada penguin. Ya. Datang ke Ski Dubai ini ya, di Mall of the Emirates. Nanti bisa lihat pada saat si penguinnya dikasih makan, atau mau ikutan kasih makan boleh, tapi ada tarif khusus ya. Bisa bermain juga sama penguin ya. Suhunya di sini sampai dengan -4 derajat. Kalau traveler misalnya nggak bawa baju, di sana mereka bisa ada sewa baju, sewa sepatu, segala perlengkapan mereka bisa. Jadi nanti tinggal sewa di sana. Oke, itu beberapa tempat wisata bangunan mewah rekomendasi dari kita para jumpers. Oke, sekarang tadi kan sudah ya bangunan mewah. Sekarang kita mau ke wisata alam, pemandangan mewah. Ya, karena Dubai adalah salah satu kota termewah, ya. Yang pertama, The Palm Jumeirah. Ini adalah salah satu resort utama dunia. Kenapa disebutnya Palm Jumeirah? Karena bentuk pulau ini adalah sebuah pulau ya, pulau buatan, pulau buatan ya. Ini pulau ini bentuknya seperti pohon palem, apalagi dilihatnya dari atas itu bagus banget, keren banget ya. Kita lewat aja itu udah besar banget, ada hotel, apartemen, ada juga shopping mall. Oke, selalu ada tempat shopping dimanapun di Dubai ya. Pulau ini termasuk untuk kategori kelas atas ya, pulau buatan manusia terbesar di dunia. Sekali lagi kalau di Dubai ya. Disebut juga sebagai pulau impian karena banyak hiburan mewah ya. Ada akuarium, taman hiburan, pantai, tempat olahraga air. Harganya lumayan tinggi, jadi jangan lupa nabung, oke? Yang kedua, Jumeirah Beach, Pantai Jumeirah. Nah, gurun pasir, Dubai terkenal dengan gurun pasirnya. Salju tadi udah dikasih tahu. Pantai, mereka juga punya. Ini adalah salah satu pantai buatan. Ya. Nah, ini pasti traveler pada bingung dong. Dubai itu suhunya panas banget. Apa iya? Kita nggak gosong, nggak hitam. Injek pasirnya aja mungkin kita udah takut. Jangan khawatir, karena apa? Dubai sendiri menggunakan teknologi tinggi. Ya, jadi pasirnya itu mereka menggunakan AC. Ya, tapi bukan berarti AC-nya ditanam seperti itu terus ada angin keluar-keluar, bukan, ya. Secara tidak langsung pasir pantai itu akan menjadi adem atau sejuk. Ya, dengan teknologi yang sudah mereka tanam. Ya, karena cuacanya kan panas sekali ya kalau di Dubai. Backgroundnya sendiri kita kan kalau di Indo pantai pasti view-nya alam. Ini enggak, beda.
view-nya adalah gedung pencakar langit. Salah satunya adalah Burj Al Arab, ya. Jadi bisa main di pantai, berjemur di pantai sambil ngeliatin si gedung itu, ya. Oke, kemudian next yang ketiganya kita akan ke Miracle Garden. Namanya aja garden, taman. Miracle, keajaiban. Karena apa? Sekali lagi Dubai adalah gurun pasir. Bagaimana mungkin dia bisa punya taman bunga? Sehingga dibangunlah ini yang namanya Miracle Garden. Istilahnya seperti itu, ya. Taman bunga ini outdoor dan dibukanya pas Valentine tahun 2013 kemarin. Tanamannya punya beraneka warna. Sekali lagi taman ini adalah taman bunga terbesar di dunia. Ya, ada 7.000 hektar. Ada 45 juta tanaman bunga dari negara lain, ya, ditanam di situ. Dan tanaman ini bukan cuma tanaman bunga biasa, ya. Kayak misalnya kita lihat mungkin di mana sih yang di puncak itu cuma tanaman bunga seperti itu, enggak. Tapi kalau di sini mereka dibentuk. Mickey Mouse, ada kucing, ada bentuk hewan, ada juga salah satunya itu adalah tadi kan kita sudah bilang Emirates Airlines, ya. Nah, di sini ada kapal aslinya Emirates Airlines yang namanya Airbus A380 dengan ukuran yang sebenarnya. Tapi bukan kapal gitu aja, itu ditaruh bunga-bunga juga. Jadi sama mereka didesain sedemikian rupa, begitu cantiknya. Ya, itu adalah yang paling terhits di situ. Oke. Nah, kalau traveler mau ke Miracle Garden, disarankan pertengahan November sampai dengan pertengahan Mei. Ya, itu dibilangnya kategorinya masih masuk dalam musim dingin. Kalau musim panas, taman ini sudah pasti ditutup karena cuacanya terlalu ekstrim. Yang tadi kita sudah info sampai dengan 50-52 derajat, itu sangat tidak mungkin ke sana. Jadi taman ini sudah pasti ditutup. Oke. Selain Miracle Garden, mereka juga punya yang namanya The Green Planet. Bukan planet hijau. Ya, ini hanya istilah aja. Tapi sebenarnya The Green Planet ini adalah hutan hujan tropis buatan dengan pohon buatan terbesar di dunia. Ya, tinggi pohon ini 25 meter. Dibangunnya 2016. Indoor juga, ya. Di sini bukan cuma ngelihat daun-daun hijau, bukan, tapi mereka punya sungai, punya pantai, bahkan punya embun, ya, yang bisa menyirami tanaman secara alami. Ada tanaman tropisnya juga otomatis, namanya juga hutan hujan tropis, ya kan? Ada burung reptil, ada hewan air. Di sini ada total kurang lebih 3.000 spesies total flora dan faunanya. Luasnya sekitar 20.000 meter persegi, ya. Jadi cukup besar. Masih ke pemandangan mewah. Ini salah satu ciri khasnya Dubai. Gurun pasir. Ya. Kalau ke Dubai kita nggak main di gurun pasir, nggak mungkin, betul kan? Ini namanya disebutnya Big Red, ya, atau Al-Hamar. Ya. Kalau ke sini juga harus tetap datangnya pada saat musim dingin, November sampai Maret. Kalau di musim panas, sama sekali pasirnya tidak bisa diinjak karena suhunya ekstrim, terlalu panas. Ya, kalau traveler mau menguji adrenalin, boleh datang ke area Big Red ini atau Al-Hamar. Ya, bisa mendaki sambil bertualang, ya. Kita bisa daki. Kemudian kalau mau main sandboarding, berselancar di atas pasir, itu juga bisa. Jadi nggak cuma selancar air atau selancar salju, tapi juga bisa di sini selancar pasir, ya. Terus ada quad biking tuh ATV, ya. Di situ disediain rental ATV atau motor trail, itu juga bisa. Atau mobil buggy, mungkin yang nggak tahu mobil buggy bisa. Kalau saya rasa yang main PUBG tahu ya, buggy. Oke, itu pasti kalian udah tahu. Terus bisa ngebayangin jadinya kayak rasanya main di Miramar, ya. Kalau yang suka main PUBG Mobile, ya. Rata-rata warnanya semua coklat seperti itu, ya. Oke. Terus jangan khawatir, tempat ini juga cocok buat anak-anak, ya. Jadi bisa ngadain piknik keluarga juga.
Semuanya ini bisa diambil di dalam turnya Dubai ya. Lokal turnya Dubai mereka pasti punya ya, bisa piknik. Terus kita bisa liatin sunset. Kalau biasa kita lihat sunset itu kan di pantai ya, lihatnya air ya, lautannya air. Kalau ini tidak, kita bisa menyaksikan sunset di lautan pasir merah. Keren kan? Kapan lagi? Nah, yang terakhir, ini semua orang pasti tahu. Bukan terakhir ding, masih ada lagi. Tapi ini salah satunya, Desert Safari. Desert Safari semua orang pasti tahu ya, traveler juga tahu. Itu adalah padang pasir di mana kita berwisata. Ya, kita berwisata di padang pasir, naik mobilnya 4WD. Disupirin ya, tapinya ini ya, ini ada supirnya. Supirnya ini sudah memiliki izin, sertifikat license dari pemerintah Dubai sendiri. Mobilnya sendiri juga sudah memiliki sertifikat ya. Jadi pemerintah Dubai mengutamakan keamanan. Semua ini sudah dijamin keamanannya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti di sini traveler akan diajak berkeliling wisata di gurun pasir ya. Biasanya mereka akan mainin mobilnya, bisa sambil daki, turun lagi kayak roller coaster. Itu benar-benar memacu adrenalin ya. Buat yang takut, saya sarankan jangan. Mungkin juga buat yang sudah berumur, jangan ya. Nanti takut kenapa-napa ya. Buat yang mau menikmati kegembiraan sama memacu adrenalin, boleh dicoba. Terus di Desert Safari ini bisa juga naik unta ya. Tapi naik unta nggak bisa lama-lama ya, cuma bisa berapa menit. Dan itu hanya di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi ditemenin, cuma berkeliling sedikit aja berapa menit, kemudian selesai turun. Ya, di sini juga diperkenalkan di Desert Safari Tour itu diperkenalkan peternakan unta. Ya, jadi kita nggak cuma sekedar lihat untanya aja, sekedar naik, tapi di sini diceritakan kenapa unta itu merupakan salah satu hewan terpenting dulunya di Dubai. Nanti akan diceritakan. Kemudian di sini juga para traveler bisa lihat ada bayi unta, kemudian ada unta yang sedang hamil, mengandung, ataupun yang mau melahirkan. Ya. Selain unta, ada juga nih hewan lain yang termasuk terkenal di Dubai, yang merupakan katanya itu semacam prestis kalau memiliki hewan ini. Namanya burung elang. Kenapa? Karena burung elang ini dari zaman dulu itu sudah dilatih. Jadi burung elang liar ditangkap, kemudian dilatih dan diajarkan cara memburu mangsa dan menangkap mangsa. Misalnya kelinci. Karena zaman dulu mereka hanya mengharapkan makanan dari hewan liar aja. Ya. Jadi burung elang ini diajarkan. Sampai sekarang ini juga burung elang itu masih ada ya. Bahkan traveler bisa melihat pertunjukan bagaimana elang itu memburu dan menangkap mangsanya dengan cepat. Ya. Mau foto sama elangnya? Boleh juga, kalau traveler berani, silakan. Itu boleh, ya. Nah, sekarang udah puas nih. Udah Desert Safari, ya kan? Kemudian udah naik unta, udah jalan-jalan nih lihat peternakan unta juga, terus lihat pertunjukan elang. Mau santai? Bisa juga. Di padang gurun ini traveler bisa santai. Ada perkemahan yang dibuat di tengah gurun kayak pemukiman zaman dulu ya. Jadi mereka taruh bantal warna-warni. Kemudian mereka ada tenda-tenda, ada lampu, romantis banget ya. Para traveler harus coba ke sana. Bisa sambil bersantai menghisap sisa. Ya, sisa tahu kan ya, yang panjang itu alat itu ya. Kemudian bisa juga mau ditato, tapi bukan permanen ya. Namanya itu adalah, mereka tatonya dengan henna, HEENA ya. Jadi dilukis tangannya ya, dihias. Ini bisa cewek atau cowok. Jadi yang cowok nggak usah khawatir, bisa dibantu tato juga ya. Saya bilangnya tato tapi sebenarnya bukan ya. Ini dilukis kaki atau tangannya ya. Henna ini adalah henna ya, bilangnya henna ini adalah seni melukis di tangan atau kaki. Jadi bukan tato permanen. Karena menggunakan pohon pacar. Ya. Ini fotonya, kurang lebihnya seperti ini, ya. Nah, sekarang bisa bertahannya berapa lama nih? Masa kita udah bayar mahal, sehari dia hilang.
Enggak. Dia bisa bertahan kurang lebih 3 sampai 7 hari. Yang pasti ini bukan tato permanen. Jadi wajib dicoba. Oke? Nah, sekarang kita mau ke kota tua. Dari tadi kita bilang Dubai itu kotanya mewah, arsitekturnya semua serba modern ya. Ternyata Dubai sendiri punya kota tua, namanya Bastakia Quarter. Ya. Bastakia ini namanya berasal dari kata Bastak, Iran. Ya. Ini kota tuanya Dubai, arsitekturnya kuno dengan tema zaman dahulu di Dubai. Ya. Di tempat ini kalian bisa nemuin namanya museum kopi, museum perangko, bahkan museum koin dari zaman dahulu. Semuanya ada di situ. Ada galeri seninya juga, bahkan ada art cafe, ya, cafe seni. Di sini traveler kalau yang suka dengan budaya lokal bisa lihat, datang ke sana, bisa mempelajarinya, ada kostumnya, bisa belajar tradisi lokalnya juga, sambil mencicipi makanannya Timur Tengah, terus sambil lihat-lihat karya seniman lokal. Ya, mungkin kan udah bosen ya lihat gedung mewah, gedung tinggi, boleh coba ke sini. Ada satu tempat lagi, kota tuanya Dubai, ya. Itu nggak cuma di Bastakia Quarter, ada satu namanya Al Sif Dubai. Ya. Ini tahun 2017 ini diresmikan dia sebagai kawasan budaya. Dulunya tempat ini tambak mutiara. Bangunannya juga sama, tekstur lama, warnanya kecoklatan alami, terbuat dari tanah dan pasir. Jadi jangan bayangin gedung-gedung modern ya, atau rumah modern, bukan. Mereka rumahnya bener-bener rumah zaman dulu ya. Tidak ada warna-warni, semuanya sama warnanya, merah kecoklatan. Ya. Kurang lebihnya bisa dibayangin kayak di film Aladdin ya. Mungkin kalau kalian udah pada nonton, kurang lebihnya sama seperti itu. Ada para pedagang di atasnya sambil menikmati. Ya. Kemudian di bangunan ini rumah-rumahnya mereka juga atasnya kalau dilihat itu ada menara angin, yaitu bergunanya sebagai ventilasi atau penggantian udara. Memang kita bilangnya kota tua, tapi mereka juga punya kafe dan restoran. Ya, jadi mereka dikenal juga sebagai tempat kuliner. Ya, mau beli oleh-oleh di situ juga ada. Mereka ada jual beberapa pasar tradisionalnya. Mereka ada lokasinya ya, bisa beli oleh-oleh juga di situ. Terus mikir dong, itu kan tempatnya kota tua, ya kan? Pasti banyak orang lokal. Traveler takut? Jangan khawatir. Karena apa? Ada CCTV di mana-mana, ya. Bahkan polisi pun sering mengelilingi mereka naik golf car, ya, mobil golf milik. Mereka akan muter-muter berkeliling, ya. Jadi untuk keamanan. Kalau mau ke sini, kita referensiin malam hari pemandangan indah. Maaf. Banyak lampu-lampu, ya. Jadi top banget, boleh dicoba, wajib ke sana ya. Jadi Dubai itu nggak cuma melulu dengan lihat pemandangan mewahnya, gedung tinggi, tapi boleh nikmatin juga kota tuanya. Oke, kita udah lihat bangunannya, wisatanya, gimana tempat main, theme park. Dubai juga punya theme park ya. Ini kita hanya rekomen beberapa tempat aja ya, sebenarnya masih banyak selain dari yang kita sebutkan. Salah satunya itu adalah Wild Wadi, tulisannya Wild Wadi. Itu ada di Jumeirah Beach. Ya. Itu adalah water park dengan ombak buatan terbesar di dunia untuk berselancar. Ya. Jadi dia memang water park tapi dia punya ombak terbesar di dunia untuk berselancar. Jadi kalau ada yang mau coba belajar, itu ombaknya juga bisa dikecil-besarin ya. Tergantung dari keahlian masing-masing traveler nantinya. Oke. Yang kedua ini adalah IMG Worlds, IMG ya tulisannya, IMG Worlds of Adventure Dubai. Ini juga merupakan theme park terbesar indoor di dunia. Ya, luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi atau 28 kali lapangan bola ya kurang lebihnya. Ya, di sini ada 4 zona, ada Marvel, Cartoon Network, Lost Valley itu dinosaurus ya. Kemudian ada IMG Boulevard. Di sini para travelers boleh coba ya. Dia indoor dan terbesar. Yang ketiga, Legoland. Ya, kita tahu Legoland ada di Malaysia. Di Dubai juga ada.
Saya kurang tahu kalau mungkin ada di beberapa negara lainnya ya, mungkin juga ada. Legoland Dubai boleh dicoba ke sini. Ya, kita lihat sesuatu yang menarik, yang berbeda. Untuk anak-anak ya, sebenarnya terlebih untuk anak-anak. Ini karena Dubai orang bilangnya hanya untuk orang dewasa aja, tapi sebenarnya Dubai itu sendiri juga cocok untuk tempat main anak-anak. Itu beberapa theme park yang kita rekomen ya, mungkin ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, yang namanya wisatawan Indonesia pasti cari tempat shopping. Dimanakah itu? Mau beli oleh-oleh untuk kerabat, buat teman, pasti ditanya, bawain oleh-oleh ya dari Dubai, bawain gua apa, bawain apa. Nah, traveler bisa ke sini nih. Ada satu lokasi namanya Deira Souk atau kawasan Deira. Ini ada terbagi menjadi 2 wilayah. Ya, ada emas atau gold souk dan spice souk. Spice itu bumbu ya. Gold, bener gold, emas. Di sini emas dijual. Traveler bisa beli di sana, silakan. Mau barter juga boleh, ya. Tapi kita sebagai wisatawan biasanya kita nggak pernah beli barang-barang seperti itu karena kita khawatir, bener kan? Nggak apa-apa, jalan-jalan aja ke sana, kita lihat pasar tradisionalnya, mereka jual emas. Karena di sini ada cincin terbesar di dunia seberat 40 kg. Cincin emas ya, cincin emas terbesar di dunia beratnya kurang lebih 40 kg, ya. Dan yang lucunya lagi, di sini pedagangnya bukan orang lokal, tapi pendatang. Ya, ada dari Lebanon, India, Bangladesh dan lain-lain. Di sini bisa tawar menawar, ya, bisa beli oleh-oleh juga, ya, ada rempah, ada souvenir dan lain-lain. Tempat shopping yang kedua itu namanya Naif Souk, ya, Naif, N-A-I-F, Naif Souk. Ini adalah pasar tradisional tertua, ya. Dulunya ini adalah pasar unta, ya. Sekarang dia menjadi pasar tradisional. Traveler bisa beli souvenir ataupun oleh-oleh di sana, ya. Oke, traveler, kita sudah menjelaskan mengenai Dubai New Normal, prosedur dari awal, tiba sampai dengan kembali ke Indo, beberapa tempat wisata di Dubai yang kita rekomendasikan untuk para traveler, ya. Jangan lupa untuk subscribe, ya, dan bunyiin lonceng ting 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 untuk notifikasi di saat kita Travel Jumper ada update info terbaru, entah mengenai traveling ataupun kuliner, ya. Jangan lupa like dan komen juga yang bermanfaat untuk kita, ya. Bila ada tempat baru atau tempat wisata baru, boleh bantu rekomen ke kita. Jika kita memang mempunyai waktu, kita bisa mampir ke sana. Oke, so stay tune terus ya di channelnya kita Travel Jumper. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa.